Perjalanan tim Indonesiaku sampai di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya berasal dari bahasa Sunda, Kesik Ngalayah, yang bermakna banyak pasir berserakan. Ya, hingga sekarang pasir Galunggung bahkan masih menjadi sumber penghasilan, khususnya di daerah Kecamatan Padakembang dan Sukaratu, Tasikmalaya. Lokasi tambang pasir di kaki Galunggung berada di antara dua sungai besar, Sungai Cikunir dan Sungai Cibanjaran. Dampaknya, air sungai menjadi keruh, mencemari lingkungan sekitar. Pardi, warga desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, termasuk yang dirugikan. 7 kolam ikan miliknya tercemar lumpur, bawaan dari aliran Sungai Cikunir. Padahal dulu, sebelum maraknya penambangan pasir, air dari Sungai Cikunir sangat jernih, menjadi sumber air kolam-kolam ikan milik warga. Tapi kolam yang ini kok nggak ada ikannya, Pak? Kalau ditanaman ikan, soalnya ini nggak tumbuh besar gini. Oh, jadi emang udah nggak bisa sama sekali? Nggak bisa, iya. Sebenarnya 2 hari sekali kan di ini, dikuras, jadi ikan nggak mungkin hidup ya? Hidup, iya. Produksi ikan dari Kecamatan Padakembang sekarang menurun drastis. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada perekonomian warga yang menggantungkan hidup dengan membudidayakan ikan air tawar. Biasanya endapan lumpur secara alamiah kita temukan ada di bagian tengah kolam dan pendangkalannya biasanya berada di bagian tengah kolam ikan. Tapi karena memang sumber airnya sudah berlumpur dan juga berpasir, otomatis endapan ini justru berada di pinggir-pinggir kolam dan terutama di dekat saluran air, tempat awal mengalirnya air ke kolam balong ikan ini. Tuh. Seperti ini contohnya, sangat lengket dan mengendap, akhirnya menghambat aliran air untuk menuju ke kolam ikannya. Jika Pardi menumpuk lumpur yang mengering di tepian kolam, lambat laun luas kolam akan berkurang. Namun, jika ia membuang lumpur ke aliran air, maka lumpur akan mencemari daerah hilir Sungai Cikunir. Berarti air sungai semuanya kotor dong, Pak, sekarang? Kotor, iya. Udah lama gitu, Pak? Udah lama, hampir berapa desa? 3 desa, 4 itu. Desa Tong Banteng. Yang apa maksudnya? Yang kena air ini. Jadi airnya mereka tuh sudah keruh gini, Pak? Udah terus sama sejalur sama ini gitu. Jenis ikan nilem dan mujair masih bisa beradaptasi dengan lumpur dalam kolam. Tapi, jika lumpur terlalu banyak, indukan ikan akan mati. Untuk itulah, secara rutin, Pardi harus menguras kolam agar tidak terus merugi. Kondisi air yang berlumpur sebenarnya punya pengaruh yang tidak langsung terhadap telur-telur dari ikan-ikan indukan ini ya, Pak ya. Karena biasanya mereka bertelur setiap pekan dan kalau misalkan telur itu berada di air yang mengandung lumpur ataupun keruh, biasanya lumpur itu menimpa telur-telur yang nantinya akan menjadi larva, betul. Nah, nantinya akan pengaruh juga sama jumlahnya yang biasanya mendapatkan 12.000 bibit setiap pekan dan ini biasanya berkurang ya, Pak? Jauh itu, Pak? Jauh ya, sekitar 70%-an lah. Jadi otomatis pengaruh sama dampak ekonomi kehidupan mereka. Pardi tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia dan ribuan warga pembudidaya ikan di Kecamatan Padakembang merasakan betul dampak negatif penambangan pasir yang ada di hulu Sungai Cikunir. Maraknya penambangan pasir juga berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Sejak area penambangan mulai naik ke area hulu, aliran air yang harusnya melintasi kawasan permukiman mulai berhenti. Masyarakat Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang yang bermukim persis di sebelah area tambang terpaksa harus memperbaiki saluran air hampir setiap pekan agar petak sawah yang dimiliki tetap mendapatkan air. Warga bahkan pernah mencoba memindahkan aliran air Sungai Cikunir agar masuk ke area permukiman. Sayang, hasilnya tak maksimal karena ada aktivitas tambang. Sumber airnya dari sini satu-satunya. Ini paling bersih? Iya, paling bersih ini. Paling bersih. Tapi kalau sungai yang besar, bukannya justru itu jadi utama gitu?
Ya ini kan dari awal dari sungai yang besar, dari sono. Ngalir ke sini. Cuma terhambatnya ya oleh penambang gitu Pak. Oh, terhambatnya maksudnya jadi kotor apa hilang apa? Jadi hilang. Jarak area tambang dengan kota Tasikmalaya sekitar 15 km saja. 30 menit perjalanan dengan sepeda motor. Terbilang dekat. Di tempat saya berdiri ini merupakan batas antara sawah warga yang masih produktif walaupun memang mengering di musim kemarau dan juga bekas kolam pencucian pasir yang nantinya airnya bisa mempengaruhi sawah-sawah di sekitarnya yang masih produktif dan mungkin beberapa bulan ke depan juga akan terpengaruh hasilnya. Luas lahan sawah di sekitar tambang terus saja berkurang. Tanah subur yang awalnya menghasilkan padi kini berubah menjadi areal tambang milik perusahaan. Ada 8 perusahaan yang melakukan penambangan pasir di kaki Gunung Galunggung. 6 diantaranya terdaftar dan memiliki izin dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. CV Family Galunggung Group termasuk perusahaan tambang pasir yang cukup besar. Luas area tambang garapannya mencapai 31 hektar. Mulai 31 Januari tahun 2019, mereka mendapatkan izin eksploitasi selama 5 tahun sampai tahun 2024. Setahun proyek berjalan, baru 6 hektar luas lahan yang ditambang. Kadang kan kondisi ketika memang air hujan gede gitu Pak di kawah, dia kan membawa material sedimen dari gunung. Pasti. Otomatis kan air yang masuk ke arah penambangan itu sudah kotor. Nah, sebetulnya dengan adanya penambangan ini kan air yang kotor ini masuk ke kolam pengendapan seperti itu Pak. Jadi ketika air pun keluar ke sungai itu sudah agak mending gitu. Berarti tidak serta-merta air yang di sungai itu adalah limbah dari sini langsung dari alat berat gitu ya? Betul Pak. Gitu. Kita juga ada kan secara per 3 bulan tuh pengecekan air Pak, triwulan dalam artian. Kita ada hasil uji lab air seperti itu. Proses alih guna lahan telah melalui prosedur yang sah dan legal. Pasir dari area ini memasok kebutuhan pasir untuk proyek-proyek besar. Satu area bahkan menghasilkan sekitar 19.200 kubik pasir dengan nilai hampir 10 miliar rupiah. Yang penting untuk digarisbawahi adalah potensi ini sebenarnya bisa menyejahterakan masyarakat, apalagi yang hidup di sekitar penambangan, terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan penghasilan bagi kas daerah. Tapi yang pasti, ketika pemerintah Republik Indonesia sedang mengejar banyak infrastruktur dan penambangan terjadi di banyak tempat, yang perlu diperhatikan adalah teknik untuk melakukan penambangan itu sendiri. Jika pengendapan, kemudian reklamasi dilakukan dengan benar, tentu tidak ada dampak buruk dari penambangan yang terjadi di Indonesia. Tambang pasir yang kami datangi sudah menerapkan prosedur yang benar. Mereka membagi kawasan tambang menjadi 3 area. Area eksploitasi dan pencucian pasir, area pengendapan lumpur, dan area reklamasi. Sesuai dengan aturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan tambang berizin harus memiliki banyak kolam pengendapan untuk memastikan hasil akhir dari air yang mengalir ke permukiman warga tidak tercemar limbah tambang. Terkadang masyarakatnya nggak begitu paham. Manakala seperti yang sudah direklamasi itu kan dijadikan sawah, manakala sawah itu dibajak terjadi kekeruhannya. Jadi manakala kita komunikasi dengan warga tersebut, ya mereka cukup patuh bahwa sebetulnya yang dibikinkan bak-bak seperti itu dan sudah direklamasi, oh ternyata lagi dibajak sawahnya seperti itu. Hasil akhirnya kembali bersih lagi. Oke. Nanti bisa dicek. Siap. Kita boleh Kang ke ntar tempat outletnya ya? Boleh. Biar kita lihat ya. Benar saja, hasil akhir aliran air yang disebut sebagai outlet ternyata mengalirkan air yang hampir jernih dan tidak berbau.
sepanjang bantaran sungai ini kan ada beberapa penambang, termasuk kita. Di sepanjang ini kan ada penambang lain, terus ada pencucian juga, seperti itu. Jadi manakala kita semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal sesuai aturan seperti ini, ya mungkin di tempat lain yang kurang maksimal untuk pengelolaan limbahnya, ya terjadi. Itu bisa terjadi. Dampak adanya tambang pasir di kaki Gunung Galunggung memang meresahkan warga sekitarnya. Setidaknya ada 7 desa di 3 kecamatan yang berbeda terkena imbasnya. Warga berkali-kali sudah mengajukan keberatan, baik kepada perusahaan tambang maupun kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sayang, keluhan warga tak pernah diindahkan. Kami berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat ini harus lebih konsen lagi. Kita tidak ingin ada di beberapa daerah masyarakat yang demo ke pertambangan akhirnya sampai korban nyawa. Kami tidak ingin seperti itu. Konsep kita ini tidak anti pertambangan. Konsep kita ini adalah bagaimana para penambang bisa menambang atau melakukan usahanya dengan nyaman, tapi masyarakat juga untuk khusus dampak limbah kualitas air yang ada ke wilayah kami ini lebih diperbaiki supaya lebih layak. Warga dari 7 desa di 3 kecamatan terkena dampak merugikan akibat penambangan pasir. Mereka lalu menggelar dialog untuk mencari solusi. Maklum saja, warga kian resah. Sebulan terakhir, bahkan sudah ada 4 kali mediasi yang dilakukan untuk mencegah tindakan anarkis warga terhadap perusahaan tambang. Warga menuntut perusahaan tambang untuk mematuhi kesepakatan bersama, yakni mengembalikan keberadaan sumber air bersih. Sudah bosan mengurus untuk supaya jernih. Kesana saya sudah berusaha ke instansi manapun, terakhir ke LH, ke Muspika, sudah selalu mentok, tidak ada hasilnya. Bahkan surat pernyataan dari beliau tidak ada hasilnya. Perusahaan tambang yang telah memiliki izin sebelumnya harus melalui kajian dari Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten. Seluruh aktivitas proyek seharusnya tak dapat berjalan jika tidak mendapat rekomendasi dari dinas terkait. Yang punya izin itu kita lihat 6 bulan sekali untuk pengelolaan lingkungannya. Misalnya dengan IPAL-nya itu, yang sisanya yang belum berizin itu kita dekati supaya dia mau berizin dan punya dokumen lingkungan sehingga pengelolaan lingkungannya menjadi bisa terjaga. Sejak tahun 2008, sengkarut tambang pasir di kaki Gunung Galunggung memang belum menemukan solusinya. Perlu melibatkan pihak-pihak yang berwenang agar masalah bisa segera terselesaikan.